Terus kama qala ba'duhum, seperti ceritanya ba'duhum sebagian ulama. Ini fatwa sebagian ulama ya. Wa darihim madamat fi darihim wa ardihim madamat fi ardihim. Wa dari lan gawe olah sapa sira him ing sapa ing menungso madamat ing dalem selagine isih iku fidarihim ing dalem omahe nas wa ardi lan ridho utawa relalah atau ridho sapa sira ing nas madamat ing dalem selagine langgeng iku fi ardihim ing dalem bumine nas. Kata ulama apa itu, berkasih sayanglah kepada orang lain ketika masih ada di rumahnya orang lain. Jadi hormati orang lain ketika masih ada di rumahnya orang lain, dan relalah kepada orang lain selama kita masih ada di buminya orang lain. Kita masih berada di buminya manusia enggak? Masih kan? Berarti selama kita masih ada di buminya manusia, kita harus rela sama manusia. Kalau kita sudah tidak ada di buminya manusia, kita mau nggak rela sama manusia nggak apa-apa. Kan ini sunnahnya Rasul apa? Mudaratun nas, ke sesama tetangga itu welas asih ya. Welas salat itu saling mudaroh itu ya dua-duanya saling. Ini kata apa ya? Ini bukan kata satu individu, tapi ini kata pakem ya. Kata pakem kejadian yang benar itu adalah saling mengasihi. Tapi kalau kata pakem ini kita pakai saling mengasihi itu ketika yang satu nggak mengasihi, maka yang satunya nggak mau karena dia Nabi pesan saling mengasihi. Misalkan suami istri saling setia, patokannya apa? Saling setia. Kalau patokan saling setia, ketika si suami ini nggak setia, kata istri apa? Balas dendam. Balas dendam karena punya pedoman harus saling setia. Tapi individu itu disuruh Nabi sabar, bukan saling sabar, bukan saling menyabari, tapi pokoknya sabar gitu. Pokoknya setia. Pokoknya saya kena hukum setia, udah gitu. Nah, nanti yang si suaminya juga oleh Allah kena hukum setia. Akhirnya tercipta saling setia. Tapi bagi individu satu orang itu harus mikir saya harus setia gitu saja. Kalau sudah punya pikiran saling setia, ya saya setia. Jika dia setia kan ini itu biasanya. Engkau yang selingkuh ya mesti kan melu selingkuh malah. Lah mudaratun nas di sini adalah saling apa? Kasih sayang. Ini kata pakem ya, kata yang sudah terjadi. Tentu hadis Nabi banyak banget ya. Nanti ada Nabi yang bilang apa? Jangan terombang-ambingkan oleh lingkungan. Jadi kita harus punya prinsip, nggak boleh apa? Nggak boleh plin-plan Pak hidup itu. Nggak boleh terbawa arus oleh lingkungan. Harus punya pedoman. Kata Nabi apa? La takunu ima'atan, jangan plin-plan. Plin-plan itu ngaten. Nek menungso berbuat apik, aku berbuat apik. Nek menungso berbuat orang lain berbuat buruk, saya juga berbuat buruk. Jadi perilaku kita ini prinsip atau nunggu perilaku orang lain? Terpengaruh oleh lingkungan. Itu namanya pelipang kata Nabi. Enggak boleh orang kayak gitu. Jadi yang benar apa? Yang benar kita tetap harus teguh. Teguh itu gimana? Berbuatlah baik kepada orang lain. Kalau orang lain berbuat buruk, kita jangan ikut berbuat buruk. Nah ini yang benar. Tapi bahasa itu biasanya tentang sosial tetap wonten itu. Jika dia baik, saya ya baik. Jika dia buruk, saya lebih kering gitu lah. Artinya kebaikan itu dia bukan kontraknya ke Allah, tapi ya ke orang itu tadi. Akhirnya kalau nggak diilmoni kebaikan dia itu ya Allah tahu betul. Dia berbuat baik itu orientasinya tahu betul Allah. Karena nggak ngaji kan. Nah, selama orang lain itu baik terus ya dia baik terus, tapi Allah tahu kebaikannya itu karena orang lain. Orang lain baik. Baik itu ya ngeri kan Pak. Nanti nang akhirat tuh kenal budal Pak. Nol. Makanya amal sama niat itu bagus. Niat. Bagi Allah, tapi kalau bagi Pak RT amal sama niat bagus. Bagus amal. Allah kan niat tok ora gumun aku. Ora ketok, ora krasa. Tapi nek bagi Allah tetap bagus sama niat.
Karena niat itu nggak ngamal tapi sudah apa? Dapat pahala sempurna. Ketika kita melakukan yang kita niatkan, itu kata sarahnya itu, bagaimana mungkin kita namanya itu apa hama itu rencana ya. Kalau niat itu bareng sama pekerjaan yang dilakukan itu disebut niat muktaronatan bifilihi ya. Harus kita pas nyuri, pas saat itu nyuri, nah itu disebut niat. Sama pekerjaannya langsung disebut niat. Tapi kalau pekerjaannya belum, terus kita kerentek di hati disebut azam. Nah azam itu di atasnya hamun. Jadi ada 3, azam, hamun, sama niat. Ketika kita beramal, berarti kerentek yang baik tadi kita wujudkan. Sebelum kerentek yang baik kita wujudkan, pahalanya berapa kemarin? Sempurna ya. Lah orang kok bisa mewujudkan kerenteknya terwujud itu langsung dikasih pahala 10. Dilipat gandakan menjadi 10. Itu belum ada urusan ikhlas riak belum. Ujub. Belum ada instruksi ya. Pokoknya 10. Pokoknya 10 dilakukan 10. Niat terus ngamal wis mesti oleh 10. Lah terus tikel-tikelane wis sing urusane Gusti Allah. Tingkat keikhlasan. Ya, tingkat keikhlasan. Itu tikel-tikelane tingkat keikhlasan. Maka itu kenapa bisa begitu? Karena orang niat tok wis abot, apa meneh ngasih nglakoni kuwi ora gampang. Lah wong kok iso nglakoni ya dikai biji 10 kilo wae. Mbah riyak nggih. Ngerti awak dhewe sing oleh ganjaran kan salah tok. Ya jenengan sedekah ning tek riyak, ya ora apa-apa oleh ganjaran piro? 10. 10. Iya, 10. Niku nek teng hadis ora ana keterangane, tekerane gitu saran nggih. Ya ulama sing nafsiri. Kula ora wani. Nek kula tetap setuju karena orang berbuat kebaikan itu enggak sembarangan bisa. Lah kita kok ditakdirkan bisa, tentu Allah ya mengapresiasi ya kan, memberi apa? Penghargaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya Rasul apa? Kita harus mengikut sunnahnya Rasul Pak. Sunnah Rasul Pak, kan ora bid'ah jenengan nggih. Nek ora sunnah Rasul, kita ini hidup disebut tidak dapat apa-apa. Nah, ditanya Sayyidina Ali apa sunnah Rasul? Sunnah Rasul adalah berbuat baik ke sesama manusia. Wes ciri khas sunnah Rasul ya itu. Orang kok jenengan sing ngaji jamaah, itikaf boten. Pokoknya sama orang lain apa? Baik, berbuat baik. Ya sih niku sing ngaji ya wis titik. Tapi nek sing ora ngaji wong kae lakon wala ya berarti wis hasud mong kuwi iki kan paham nggih. Awak dhewe berbuat apa ya berbuat apa meskipun dia buruk. Hibah itu buruk. Menghibahi orang yang hibah juga buruk. Sama-sama hibah berarti. Sama-sama hibah. Alhamdulillah aku ora katut karo wong kae. Ini kumpul-kumpul jebule ning do hibah. Lho cerita ngono kuwi. Ya padha. Ora sadar kan. Ora sadar, kuwi bahaya niku. Saya sampai nggih. Jadi kudu dijaga. Nggih. Menghibahi orang yang hibah disebut hibah juga. Sing bener mau peneng mawon kok Pak Nur wis aman wis peneng. Kerentek e. Ah tapi aku kerenteke sing dibiji. Oh, ini kerenteke sing nyamari, kerentek luwih nyamari. Wis dalem. Selama kita di rumahnya orang ya kita harus baik sama orang. Selama kita di dunia orang kita harus ridho sama orang. Itu fatwa ulama. Betul. Kecuali kita sudah pergi dari bumi ini ya sudah terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila masunatu awliyai dan ditanyakan. Setelah ditanya apa itu sunnahnya apa para wali. Ma apa sunnatu awliyai utawi sunnahe para waline Allah. Kala jawab sapa ali ihtimalul azan nanggung piloro aninasi saja menungso. Ciri khasnya para wali adalah menanggung apa? Disakiti oleh orang lain tetangga. Takoni wae sapa nabi. Ini curhat itu sumpah banget kan.
Kok awak dhewe sering dilarani wong, berarti ciri-ciri Wali. wis ning sabar nggih Mas. Nek cerita sabar tuh. Gerembang. Tenang. Bebannya berkurang cerita. Mengurangi beban ya. Mengurangi beban. Ya tapi nek mengurangi cerita ro sapa? Kula cerita ro Pak Sedi kok bebannya berkurang. Wis langsung gagal tanda-tandane wali. Langsung gagal, langsung luntur. Masalahnya ternyata kok bisa hilang kesusahannya dengan Cerita ke makhluk. ke makhluk ya. Ya malah ya ditahan bae. Karena itu niki jare sinten saya malah jare sinten nggih saya tidak ahli. Saya tidak ahli. Jadi wali adalah apa? Pekerjaannya sering disakiti. Ya betul ya Pak ya. Serasa daftar sing iki. Rasa dadi wali. Mulane kiai akeh wali mergone lebar pidato bengak-bengok murid sentak bojone goblok dadak. Akeh kiai-kiai teng kampung mriku, termasuk nggih sepupu kula ya iya. Sepupu kula niku bojone hafizah. Ini disentak ya goblok dadak. Padahal ya pinter tenan ngalim. Tapi dia nek ketemu kula ya guyon, tapi dia ngakoni karo bojone nggih. Ya wedi sentak ya. Sayang kali kan. Artinya itu yang menjadi wali ya itu. Pun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi terus ini cerita saya Sinan Ibnu Hajar, Sinan Sayyidina Ali cerita wakanu lan ana sapa nas iku mingkobina, iku manwa kobina ing sadurunge kita. Jadi terus Sayyidina Ali menceritakan para wali itu ada zamannya sebelum kita semua. Kata Imam Nawawi Banten minal umami dari umat-umat sebelum kita. Atau para wali sebelum ya wali lah isine pokoknya para wali. Para wali di sini kata Sayyidina Ali ya tawassauna padha kang padha surat wasiat. Kang padha apa jenenge? Wasiat-wasiatan sapa man ayu si tegese wasiat sapa ba'duhum ba'du setengah wali ba'du ing setengah liya. Bisa tinggi solen kelawan pira-pira perkara. Wa yatakatibuna kata wa yutakatibuna lan padha surat-suratan sapa ya sapa man utawa sapa wali atau sapa auliya ya dia kelawan salatu hisab. Jadi sunnahnya wali adalah menanggung disakiti nggih. Terus Sayyidina Ali menceritakan itu ada zaman dulu orang-orang sebelum kita. Para wali itu mereka pasti satu sama lainnya itu sering saling kirim surat. Masalah udah mau nopo? WA. Misalnya ini biasa pagi-pagi nge-share nopo kebaikan. Terus nih mohon Pak, itu apa itu? Embun pagi. Video. Ini terus diniati wae nopo derek ulama-ulama dhisik para wali dhisik saling apa wasiat. Tapi teng mriku saya telu tok. Telu nggih. Mungkin jenengan kumpulke terus dikirim sesuk. Aku ciri khas wali saling surat-suratan. Pertama ayo silu tegese kirim surat. Tegese apa ki mau nyurati sapa batuhum setengah aulia al katabata ing surat bidil salati kelawan telu kuwi mau ila batil man sebagian. Faman utai lafalman iku badilun min ismikana. Sing niku lho wa kanu man qablina. Itu jadi badalnya isime napa? Kana. Jadi kana itu harus ada isim dan ada khobar. Terus pokoknya ngono Pak. Pertama adalah mana amila. 3 surat yang ditulis oleh sebagian wali ke wali yang lain. Mana amila utai siapa niku ngamila lamun ngamal sapa man. Sayan ing apa saja minal amali saking pira-pira amal. Jadi barang siapa yang beramal atau berbuat atau melakukan pekerjaan apa saja ya sayan minal akmal. Kata Imam Nawawi Banten ditafsiri sayan minal napa? Akmal. Pokoknya apa saja. Man amila itu maknanya napa? Kerja. Sayan minal akmal. Apa wae Pak terserah nggih. Tapi alasannya li akhiratihi untuk kepentingan akhirat kafahu wahu amrodinihi wa dunyahu maka nyukupi hu ing man sapa Allahu amrodinihi ing perkarane agamane man wa dunyahu lan dunyane man. Barang siapa yang berbuat melakukan pekerjaan untuk urusan akhirat maka Allah akan
menanggung urusan agamanya dan urusan dunianya. jadi wis dijamin oleh Gusti Allah kafahu. Yang penting yang kita lakukan orientasinya apa? Akhirat, nggih. lillahi ta'ala. Nggih, lillahi ta'ala nggih. Jadi RT Lillahi ta'ala. Paksa pilih ya. Kepaksa nyalon ora. Minat ora. Dan ketemuan. Iya ya. Ya apa saja jadi RT, pegawai di pabrik atau swasta atau kita ngapain lah kemana saja. Tapi selalu orientasikan ke akhirat. Itu ketika bisa begitu terus, itu maka urusan agama kita dan urusan dunia kita oleh Allah pasti dijaga. Dijaganya berarti ya aman, nggak bakalan goyang. Maksudnya gimana? Urusan agama dan dunia dijaga maksudnya gimana? Imam Nawawi menerangkan fahuwa fi hifdzillahi fi jami'i ahwalihi. Tegese utawi man iku fi hifdzillahi ing dalem ngreksone Allah Ta'ala fi jami'i ahwali ing dalem sakabehane pira-pira tingkahman. Maksudnya di seluruh perbuatan kita, tingkah laku mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua dijaga oleh Allah. Karena setiap kita melakukan perkara itu pikirannya hanya akhirat. Iso ora ya Pak? Ini teori ya. Ilmu itu teori. Ya wis pokok ketika bisa itu saya jamin mesti dijaga lho Gusti Allah. Ini teori. Makanya kira prakteknya nek pas praktek kok ingat teori pasti bisa. Pas usaha bangkrut piye wong aku orientasine akhirat kok bangkrut kan nang donya akhirnya ya damai lah ya biasa mau gitu ya wong wis ditanam di akhirat terus begini nanti akan ada pekerjaan yang jenisnya itu berbentuk akhirat tapi hanya dicatat dunia sakit gitu tak ada ini kita ngaji dong usuk-usuk ini jangan-jangan ya Weng lewat kan wah itu ngomong daripada neng omah harus utawa ben kita keren ngaji bedino tercatat kita mau ngaji kita pekerjaan akhirat tapi gue sing bahaya sing duwe pikiran ngono kuwi akhirnya mending rasa kasih ae kok lebih parah lagi. Ada yang lebih bawahnya ya. Wes mending wis tuku ngawur-ngawuran bae, Pak. Terus luwah ngono. Bismillah. Ya. Bismillah. Mangkat. Alhamdulillah. Wis ngono wae. Mulane dipikir ruwet ya, Pak. Bolak-balik niat. Bolak-balik nggih. Ya itu tetep ati niku. Niki ya dilengke jangan-jangan dicatet napa donya. Sampai. Ya terus mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Saling kirim apa? Surat ya. Pertama isinya surat beramallah untuk urusan akhirat maka dunia dan agama akan dijaga oleh Allah. Waman ahsana. Waman utai sama iku ahsana lan bagus apa sariratuhu rahasiane utawa simpenane atine. Man aidomi qalbi tegese domir iku maknane simpan berarti rahasia ya. Rahasia atine man. Ahsana mongko bagusake sapa wa alaniyati ing atase ngedenge man. Padha mongko utawi perkara kang bae ya dulu nuduhake panjara alal batin atase. Barang siapa yang dia mencakupkan atau memperbaiki domir, maksudnya memperbaiki apa berarti? Hati ya. Maka Allah akan memperbaiki luarnya. Kalau kita sudah fokus memperbaiki hati, maka fisik kita oleh Allah diperbaiki, udah otomatis. Terus Imam Nawawi mengatakan fadzahiru yadullu alal batin. Zahir itu menunjukkan batin. Ini mesti awak dhewe setuju. Karena kita punya pedoman jangan lihat casingnya, ya kan? Iya. Jangan lihat casingnya, Pak. Lah dari Imam Nawawi, zahir menunjukkan mencerminkan batinnya. Terus ada pepatah jangan suka melihat casingnya. Sebenarnya jangan sampai terjebak karena Sayyidina Ali nggak pernah nyuruh kita melihat orang lain. Kalau kita bilang jangan lihat casingnya, berarti kita sedang membahas melihat siapa? Orang lain. Ojo delok wong liya ya. Wis delok sinten?
Diri sendiri. Awak dhewe wis. Ya tentu maksudnya jangan dilebarkan ya. Berarti awak dhewe ora ndelok satu nafi. Bukan begitu maksudnya. Kalau untuk keburukan nggak boleh lihat orang lain. Kalau kebaikan ya pasti harus orang lain. Bener awak dhewe napa? Termotivasi. Kan? Termotivasi. Lah Pak, tapi wis zaman akhir kuwi awak dhewe sibuk ndelok wong liya sing tentang keelaane, wong liya sing tentang keapiane blas ora peduli. Contohnya umpamane ya Satanafi Pak Nur istiqomah. Kan ada orang peduli kan. Ya orang duwe niat pengen ganti lo Pak Den. Dia enggak kerentek pengen ganti Pak Nur nang posisi kono kan ora ono. Pak Nur ora alasannya wah aku urung makomi bareng muni ngono. Ya pokoke kuwi kan alasan kan. Artinya kebaikan yang kita enggak tergiur. Kalau kebaikan harus melihat ini fokus tentang tidak melihat orang lain itu tentang keburukan. Jadi jangan lihat casingnya itu harus kita tinggalkan karena kita tidak sibuk melihat orang lain. Nah di sini sedang didakwai kalau kita memperbaiki hati itu dohirnya pasti oleh Allah diperbaiki. Otomatis Imam Nawawi menegaskan dohir itu menunjukkan batin. Saat ini tanya pada diri sendiri. Perilakunya jenengan dohir sesuai batin orang. Kita ngerti yang modal awak dhewe-dhewe nggih. Niku ya isin tenan, Pak. Nah, awak dhewe waras nggih. Nek waras niku isin tenan ya apa? Atiku iki wis dingajeni terus. Masa akhire napa? Ya bener nggih. Niku tetep isin. Lah kalau untuk biar tidak sukundon ya enggak. Ya enggak perlu kita memang casing apa? Jangan lihat apa? Jangan lihat casing. Kalau untuk memerangi seudon ya memang harus gitu. Nggih kan jenengan delok wong ora tau jamaah. Jangan lihat casingnya. Casing ya bener ya. Pokoknya orang pakem ya. Tapi dohir menunjukkan batin setuju enggak? Setuju. Ya itu yang tahu siapa? Diri sendiri. Ya diri sendiri ya. Buat diri sendiri. Ya buat diri sendiri nggak bisa kita menghukumi orang dengan dohirnya. Kalau begitu berarti Ustaz Hanafi belum tentu baik juga ya. Ya orang ngono juga ya. Kalau rumah nggih paham mboten? Nggih. Dadi piye? Pokoke ngurusi awak dhewe ora sama ngurusi wong. Nek wong liya tumindak apik kita tiru, kalau Allah jangan wis ngono tok. Pancen kalimat iki bulet. Kalimat itu bulet. Nggih ya? Betul bulet Pak kalimat. Dia al-zahir yadullu alal batin pada perkaranya ya, pada duduk perkaranya. Dia enggak. Ini pada duduk perkara yang mana sedang membahas diri sendiri didakwahi agar membenahi dalamannya. Maka luarnya otomatis oleh Allah diperbaiki, udah otomatis. Itu udah pasti otomatis, Pak. Kalau lah jelas bingung. Nah, awak dhewe ngopeni ati, njobone mesti cobani Gusti Allah. Ngopeni ati, njobone mesti cobani. Ning mau dolak dhewe mawon. Ngopeni ati nalika ana piloro berarti ya ditahan. Engko mesti dohire dobani Gusti Allah. Tenan. Wah, nah, juga kan? Tapi setuju mboten iki dawuh sing dinakani lho. Setuju nggih? Yang kita perbaiki dalemannya apa luarnya? Dalamnya. Dalam tuh. Ya, berarti nggih nggih. Lah Pak Adam niki kan kalau kan beliau juga belak-belakan dulu nggak ngaji lah. Terus sekarang kan ngaji. Jadi dia merubah luarnya kan. Sebelum luarnya kan kelihatan ngaji kan, kelihatan bagus kan. Berarti jenengan merubah Indonesia apa Indonesia? Oh, Dalam dulu. Ya, dalam dulu ya. Baru bisa kan. Dalam dulu kena baru mau berangkat ya. Tersentuh dulu. Benar, berarti saya dinalai pintar tenang. Tetap dalam saya gitu. Itu kan jero saya. Tetap jero saya, kelas 7 saya. Engko ana wong sing terjebak dalam apa? Terjebak dalam kebaikan. Nah, wong nek sing model-model ngono ada terjebak dalam kebaikan ada. Jenengan umpamane beruntung. Tapi kata-katanya tetap terjebak. Misalnya ngeten. Kita ini Jumatan di masjid lain, jelas yang khutbah sak jam. Itu bagus sebenarnya. Ya kan gremeng kan. Gremeng kita sebut terjebak karena akhirnya ya wah sialan istilahnya kan ngono kan. Tapi kan itu kebaikan tetap kan. Rasa ngomong ke urusan apa kerja. Kita
Contohkan kita nggak punya pekerjaan, cuma pas jalan-jalan aja, nggak buru-buru kemana-mana. Kok Jumatan yang khotbah 1 jam mesti gerempeng Pak. Nah itu, enggak kan? Disebut terjebak dalam Kebaikan. Seseorang nek seseorang. Tanda nih masjid iki nek khotbah Langsung ya. Lah niku nek wis napa ahsana sarirotahu sudah memperbaiki apa? Dalamnya mesti orang merasa terjebak. Karena wis langsung ngurut wis ndandani napa jero nih. Orang ndandani jaba nih. Nek jero nek dandani orang duwe pikiran, oh, apa jenenge? OTP iki gua ya. Orang duwe pikiran ngono karena napa jerone wis dandani. Tetep Pak, saka dohir. Jadi jerone langsung fokus jero iki. Atine didandani. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila masuk. Oh nggih. Waman aslaha ma bainahu wa bainallah. Utawi sapane iku aslaha lamun apik, utawa patut utawa saleh ya. Utawa bagusake. Kita perbaiki dengan cara apa? Ngamalan kholisan minariya wal ujbi wa tasmi', yaitu berbuat apa saja yang penting ikhlas, tidak riya, tidak ujub, tidak berusaha didengar orang lain. Iki perkara ati kabeh iki. Nggih kan? Saiki ini jenengan lho niate apa kula ora roh. Jenengan kula niate apa ya jenengan tak roh. Nah iki didhawuhi kabeh nggih. Kula iki iso ben ketok keren. Kula ngomong ket mau niku lho ketok keren. Masa dirungokne jenengan. Nah, terus kula seneng dirungokke jenengan, berarti kena sing tasmek nggih. Berusaha didengar. Jenengan ku ya kena meneh sing apa. Lah niku nek iso memperbaiki agar tidak kena itu semua, maka kata Sayyidina Ali apa? Aslaha bainahu apa? Aslahallahu bainahu wa bainan. Maka hubungan dia sama orang lain pasti akan diperbaiki. Yang memperbaiki hubungan kita sama Allah ya Allah sendiri. Sama manusia ya Allah sendiri. Yang penting kita sama Allah ini kita perbaiki. Caranya memperbaiki hubungan kita sama Allah apa? Ngamal sholat. Ya urusannya ya kudu srawung manusia tetap nih. Ketika saya sedekah ke Pak Nardi, itu sebenarnya saya urusan sedang memperbaiki urusan saya sama Allah sebenarnya ini. Nah kalau saya udah niate kok hubungan karo Allah ben apik, ini contohnya ngamal soleh, ini mesti hubungan awak dhewe karo orang lain pasti oleh Allah dibaguskan, udah pasti bagus. Nah, terus Imam Nawawi memberi komentar, barang siapa yang cinta, barang siapa yang Allah sudah cinta ke orang tadi, paham belum nggih? Faman ahabbahu wa barang siapa yang dicintai Allah, itu pasti dicintai makhluk. Jadi engko wonten ngenten kasus e. Mumpung ngaji ya jamaah, tapi ora tahu napa sih. Kerja bakti ora tahu rapat, ora tahu iki, ya ono sing sengit kan. RT-ne. Nggih. Utama nggih ya rada medhit macam-macam nggih. Kan enggak connect sama ini. Kalau kita hubungan sama Allah diperbaiki, hubungan pasti manusia, hubungan sama manusia oleh Allah diperbaiki pasti. Lah hubungan sama Allah itu agar baik caranya gimana? Yo kerja bakti terus ngamal saleh. Ora ming itikaf tok nggih Pak nggih. Ora ming jamaah ngaji tok nggih. Carane napa? Yo ngamal saleh niku Pak. Jadi sebenarnya kita saat kerja bakti itu sedang memperbaiki hubungan kita sama. Kalau itu yang dilakukan orang ana wedane metu ora apa-apa. Karena kontrake kalih Gusti Allah. Wis kerja bakti nang masjid. DKM orang tak wedang blas ora apa-apa karena kita sudah niatnya memperbaiki hubungan sama Allah. Ya men DKM men kebangetan urusan DKM ngono lho. Nek awak dhewe ora bahas ngono lho. Nggih, karena memang urusannya apa? Gusti Allah. Makanya banyak sekali pesan Nabi itu diawali oleh mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Bahkan an-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu minal iman itu misalkan secara teks kebersihan sebagian dari iman kan. Bukan penak banget secara teks. Padahal jika ini kotor saya bersihin, Pak Turina nuangin apa? Kotoran lagi. Ya sudah saya bersihin. Nuangin lagi ya sudah saya bersihin karena saya bersihinnya alasannya iman. Nek ora iman kakean. Ya kira paham terus nek. Engko urip mabuk murang-muring mergo anak-anak napa? Ya pelayan itu seget. Seget menang. Murang-muring.
Ya berarti anadzafatu minal iman masih teks saja, belum secara makna. Secara maknai le aku resik-resik mergo iman. Jadi nek reget ya tak resiki meneh ngoten lho. Nah, jenengan wis tiaro bojo mergo iman, nek bojo selingkuh ya ora ngono ya ora jero-jeroke. Maksudnya yang donga wae ben apa saling setia. Kelas niki nggih. Nah, jadi barang siapa yang memperbaiki hubungan kita sama Allah, maka hubungan sama tetangga sama orang lain oleh Allah pasti diperbaiki. Kenapa bisa begitu? Nanti akan ada terjangan yang kita katanya enggak terjun ke masyarakat, padahal kita disebut rajin sholat. Ya karena ternyata kita hanya di situ. Ternyata mendekatkan hubungan sama Allah itu contohnya dengan kerja bakti tadi. Karena di sini contohnya amila amalan kholison. Nggih kan? Ngamal soleh sing terbebaskan dari riya itu sholat tahajud apa ikut hotmail pakai speaker? Tahajud. Ikut hotmail pakai speaker. Tahajud nggak ada potensi riya, nggak ada orang lihat. Oh, iya, kan? Paham nggak? Kerja bakti, itu potensi riya, apalagi. Ini potensi riya itu belum. Ini tahajud murni. Tahajud itu semua. Makanya abad kan, sing muni abad ini lu enteng. Wes ngomong enteng ngono wae. Masalah nglakoni tak nglakoni yo. Njaluk tolong bisa kok. Tahajud enteng kok, Bu. Enteng ngono bersetan. Ora tau nglakoni turun Keteran. Aja ngakoni abot tenan. Omong muni enteng kowe abot apa meneh? Nglakoni. Wis niat ngono. Ngomong. Nek iso jenengan kudu dadi musuh iblis, Pak. Karena teng bab 10 niku Nabi takoni iblis. Sapa musuhmu? Wonten 10 ya Rasulullah. Sing pertama ya jenengan niku muni ngono. Jenengan niku musuhne kula, malah kula godhek kok jenengan jare iblis. Kedua wong alim seneng ngaji. Wong seneng ngaji kula gedhe niku. Lah pastikan kita ini menjadi musuhnya Iblis. Iya toh. Jangan sampai menjadi bolonya. Iya tanya lempar. Jangan mendukung. Pertama itu musuh iblis terbesar Nabi. Yang kedua al-alim, tapi yang al-amil. Yo ngomong duwe ilmu terus mengamalkan. Ya pokok damal iki sak iso Pak, ora usah ijilan. Nggih pun ana mohon semua kalau Allah bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan udah ya. Iya kan aku mustaqim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah adada ma khalaqallah la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.